Halo, apa kabar? Ya, udah lama saya nggak bikin video unboxing dan kali ini saya bakal unboxing satu buah smartphone yang baru aja saya beli. Jadi, seperti yang udah pernah saya bahas ya di konten-konten saya sebelumnya. Jadi, saya beli ini adalah satu buah smartphone Samsung yang lagi-lagi saya tuh nggak mau ikutan PO smartphone Samsung. Karena apa? Karena kalau kita ikutan PO smartphone Samsung itu tuh biasanya nggak lama dari situ udah langsung drop parah harganya. Saya hampir tidak merekomendasikan kalian untuk ikut beli PO smartphone Samsung ya. Kalau flagship mungkin masih boleh ya, meskipun sekarang flagshipnya juga udah kurang banget ya, benefit PO-nya beda dengan zaman dulu. Tapi kalau kalian punya kartu kredit mungkin itu masih menarik ya, karena suka ada diskon kartu kredit. Tapi kayak kaum kayak saya yang nggak punya kartu kredit, itu mendingan gak usah ikut PO karena si PO-nya tuh jadi nggak menarik. Apalagi untuk kelas mid range-nya yang dikit banget itu benefit PO-nya. Jadi better tunggu aja 1 atau 2 minggu atau 3 minggu lah paling lama, itu tuh udah bisa dapetin best price dari sebuah smartphone Samsung. Nah, HP ini tuh kan rilis sekitar akhir Maret kemarin dan harganya sekarang ini saya dapat udah turun hampir 1 juta lebih. Itu tuh lumayan hemat banget, 1 juta tuh bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Nah, langsung aja yuk kita buka, sekaligus ini tuh dokumentasi saya beli si smartphone ini. Let's go. Oke, langsung aja kita buka ya untuk paketnya. Oke, ini untuk smartphone yang saya beli adalah ya Samsung Galaxy A56 5G. Nah, jadi ini harganya saya beli di 5.410.000. Ya, kalian bisa lihat screenshotnya di sini. Ini tuh harga termurah yang saya dapetin di Tokopedia, berbanding jauh banget ya dengan harga saat launchingnya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya untuk harga launchingnya. Ini varian yang saya beli adalah yang, nih kalian bisa lihat saya beli 256 GB. Dan ini harga launchingnya ada di 6.700.000. Tapi emang waktu PO itu dia kasih promo, kita beli yang harga 8128 yakni di 6,2 juta, kita dapetin 256 GB. At least ya udah kita sebutlah harganya 6,2 juta untuk yang varian 256. Sementara ini saya dapat di 5,4 juta. Artinya saya bisa hemat 800.000 lebih murah. Hanya menunggu momen sekitar 2 atau 3 minggu aja. Itu tuh udah lumayan banget. Cuman mungkin kalian akan bertanya apakah HP-nya repack atau enggak. Nanti kita akan lihat apakah HP ini repack atau enggak sambil kita buka. Kalau dilihat dari segelnya sih aman ya. Karena segelnya ini kan sekarang pakai kertas kayak gini, jadi harusnya enggak repack. Kalaupun ada celah lain ya, kalau ini bisa di celah lain, misalnya ada bisa dibuka atau gimana lah ya, biasanya suka ada aja salahnya. Nanti kita lihat untuk garansinya secara online. Nanti akan saya cantumkan di sini untuk hasil cek si HP-nya apakah sudah berjalan atau belum untuk garansinya. Alright, ini dia HP-nya. Sambil kita lihat seperti biasa untuk Samsung sendiri ya paket penjualannya hanya ada kabel aja USB-C to USB-C. Selebihnya ini enggak ada apa-apa lagi. Oke, untuk HP-nya sendiri, sekarang ini lebih ringan ya ternyata. Karena waktu di A56 itu rasanya cukup berat ya, tapi ini jauh lebih ringan. Meskipun ringan, tapi feel solidnya ini tetap dapet ya. Karena di sini di sisi-sisinya dia menggunakan bahan metal. Kalian bisa lihat di sini ada garis-garis antena yang menunjukkan kalau ini adalah bahannya metal yang digunakan. Terus untuk kameranya dia dikasih frame seperti ini. Menurut saya cakep ya, walaupun sebenarnya bentuknya atau secara form factornya bentuk ininya tuh ya sebenarnya gini aja, vertikal 3 kamera, tapi dengan dikasih aksesoris frame kamera gini jadi kelihatan cakep. Untuk di depan ya ini kelihatannya kan framenya lumayan tipis ya. Sekarang kita coba nyalain apakah benar tipis atau enggak. Oh iya, ini bedanya sepertinya paket untuk internet bundlingnya ini nggak dapet nih, nggak dikasih. Biasanya kan suka ada di bungkusan plastik di luar sini ya, tapi ini nggak ada. Ya sudahlah ya, nggak masalah.
Toh nggak kepake juga sih buat saya. Oke, ternyata untuk bezelnya masih lumayan tebel ya. Kalian bisa lihat, ini saya setting-setting terlebih dahulu. Kita kembali kalau udah selesai saya setting-setting. Oke, ini udah selesai saya setting-setting dan yang bikin saya salfok ternyata ini tuh udah pakai One UI 7 ya. Sementara beberapa smartphone Samsung lainnya itu yang flagship bahkan S24. Kalau nggak salah saya belum dapat One UI 7. Ini agak-agak ya Samsung tahun ini ya. Smartphone mid-range rilisan baru itu malah udah duluan dapat One UI 7. Sementara flagship yang tahun sebelumnya belum dapat sama sekali. Emang agak lain tahun ini. Nah, ini kita coba dulu ya untuk fingerprint readernya seperti apa. Ya, 1, 2, 3. Untuk fingerprint readernya sepertinya tidak terlalu cepat. Ada jeda ya, sekali lagi ya. 1, 2. Iya. Fingerprint readernya akurat, tapi bukan yang paling cepat, terutama untuk kelasan harganya. Sementara itu untuk bezel ini bener ya, masih lumayan tebel ya, masih tebel aja, tapi ini udah lumayan tipis lah dibandingkan dengan si A55 kemarin. Cuman secara overall jika dibandingkan dengan smartphone kebanyakan ini hitungannya masih cukup tebel. Nah, ini dia untuk si yang digunakan softwarenya adalah One UI 7 Android 15. Ini udah yang terbaru dengan security patch ada di bulan Januari. Jadi ya ini emang udah yang paling baru lah jika dibandingkan dengan One UI yang ada. Terus ini untuk spesifikasinya di sini dia SoC-nya menggunakan Exynos 1580. Ini adalah Exynos atau chipset buatan Samsung sendiri ya. Lagi-lagi Samsung di sini pede menggunakan chipset buatan mereka sendiri. Untuk layar di sini 1080 juga 120 Hz. RAM-nya di sini 8 GB dengan internal storage 256 GB. Untuk kameranya di sini dia ada 3 ya. Di bagian belakang tuh 3, ada kamera utama, kamera ultrawide, sama kamera makro. Mungkin next time ya harapannya udah mulai tipis-tipis lah ya, bisa ada lensa tele. Untuk makronya sih mungkin bisa dihapuskan dan nanti untuk kebutuhan lensa makro itu bisa menggunakan tele makro. Terus untuk baterai di sini dia masih menggunakan baterai 5000 ya, ini cukup disayangkan. Ukuran sebesar ini baterainya 5000 aja. Harapan saya sih Samsung tuh kedepannya bisa untuk adaptasi menggunakan teknologi baterai terbaru silicon carbon yang ukuran semakin kecil tapi density atau kepadatan dari baterainya semakin besar. Terus apa lagi ya? Ya itu dia tadi, ini udah cukup oke, udah secara spesifikasi sih udah lengkap. Dan yang emang kurang sih menurut saya adalah di bagian bezelnya yang masih lumayan tebel gitu kelihatannya. Oh ya, untuk One UI-nya sendiri nanti bakal saya coba bandingkan apa sih bedanya One UI 7 di smartphone mid-range dengan di flagship-nya. Kebetulan saya ada S25 Ultra, nanti coba saya akan bandingkan fitur-fiturnya ada beda nggak sih antara One UI 7 di smartphone kelas mid-range seperti A55, A56, A35 dan seterusnya jika dibandingkan dengan flagship-nya. Nanti saya coba bikinkan videonya terpisah. Dan secara feel genggamannya ini sih lumayan agak tajam ya ujung-ujungnya, tapi ini masih oke lah ya. Agak berbeda emang feel genggamannya jika dibandingkan dengan si A56 tahun kemarin. Dan ini lumayan ya ketebalan si bump kameranya yang menggunakan frame ini. Jadi ini ada goyang-goyang kayak gini. Terus untuk kamera ya, videonya di sini resolusi maksimal ada di Ultra HD atau 4K 30 fps, Full HD 3060 dan SD 30. Ya udah cukup lengkap lah ya. Nanti kita bakal lihat untuk si kemampuan perekaman videonya seperti apa. Sementara untuk kamera depannya dia 4K 30, Full HD 30 dan juga HD 30. Jadi kamera depannya tidak ada 60 fps, hanya ada 30 fps aja. Untuk fitur lainnya standar, ada Pro Video ya. Sekarang saya lupa di A55 apakah ada Pro Video atau tidak. Tapi di sini ada Pro Video sekarang. Untuk settingan Pro Videonya apa aja sih yang bisa disetting? Warna nggak terlalu banyak sebenarnya ya untuk Pro Videonya. Ya ini tidak ada settingan mikrofon ya sayangnya. Padahal sebenarnya Pro Video tuh yang sering saya pakai tuh untuk settingan mikrofon. Jadi kita bisa pilih untuk mikrofon yang mau dipakai itu lewat mana. Apakah lewat
Bluetooth atau mikrofon bawaan. Sayangnya di sini nggak ada. Paling kayak gitu aja sementara untuk unboxing dari si Samsung Galaxy A56 ini. Next bakal saya bahas video review dan juga akan saya coba bandingkan fitur One UI dari A56 di smartphone mid-range. Apakah beda ya dengan yang ada di flagshipnya di S25 Ultra. Oke, kalau kalian ada pertanyaan nanti bakal saya coba sampaikan di video review. Kalian boleh tanya aja di kolom komentar di bawah. Segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.